Halo semuanya. Jadi di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan modul 14 tentang masalah sosial dalam media massa. Sebelum lanjut ke materinya, kita ada pantun, yaitu jalan-jalan ke desa seberang, melihat pemandangan sungguh indah. Mari belajar dengan riang agar ilmu semakin bertambah. Perkenalkan, nama saya Mutia Clara Khalid dari Public Relation dan rekan saya Muhammad Al-Fatah dari Broadcasting. Berikut adalah beberapa materi yang akan kita jelaskan. Materi yang pertama yaitu tayangan mistik, teori penggunaan dan kepuasan. Materi kedua tayangan kekerasan, dampak tayangan kekerasan pada anak-anak. Materi ketiga tayangan pornografi, teori stimulus, organisme respon, dan tahap-tahap efek tayangan pornografi. Materi pertama yaitu ada tayangan mistik. Yang pertama ada daya tarik. Tayangan mistik memiliki daya tarik kuat karena memenuhi kebutuhan hiburan dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap hal-hal goib dan supranatural. Contoh programnya itu ada Dunia Lain. Tayangan semacam ini dinikmati sebagian masyarakat karena dianggap menegangkan dan seru, sekaligus mengunggah rasa penasaran mereka. Lanjut ke teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini menyatakan bahwa khalayak menggunakan media untuk mendapatkan kepuasan tertentu, bukan sekedar menjadi penerima pasif informasi. Ada beberapa motif utama seseorang mengonsumsi media, antara lain yang pertama itu peningkatan pribadi, misalnya untuk motivasi diri, pengembangan diri, atau inspirasi. Yang kedua ada interaksi sosial, agar mengikuti percakapan atau topik yang sedang tren di masyarakat. Yang ketiga ada daya tarik pendidikan, untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan. Yang keempat ada hiburan, untuk mengisi waktu luang bersantai atau mencari kesenangan. Contoh kasusnya yaitu ada penyiaran berlebihan. Media sering menyiarkan acara tertentu secara berlebihan walaupun kontennya tidak memberikan kontribusi pendidikan. Hal ini terjadi karena media ingin memenuhi permintaan pasar atau kepuasan hiburan, meskipun tidak memberikan nilai edukatif. Yang kedua ada tayangan mistik. Media melihat tayangan mistik sebagai pasar yang menguntungkan, sehingga banyak acara investigasi mistik atau film horor kembali diputar, bahkan dengan adegan panas. Lanjut pada materi kedua yaitu tayangan kekerasan. Yang pertama ada peran televisi dalam kehidupan. Televisi berperan penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber informasi maupun hiburan. Namun televisi juga mendorong berkembangnya tayangan yang mengandung unsur kekerasan. Tayangan kekerasan di televisi bukanlah fenomena baru, artinya sudah berlangsung cukup lama dan masih terus terjadi. Yang kedua ada pengaruh media massa. Media massa termasuk TV, radio, internet, dan lain-lain adalah saluran komunikasi yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Informasi yang keras atau menyeramkan seperti berita kriminal, kekerasan, dan teror bisa mengakibatkan kekerasan informasi, yaitu munculnya reaksi atau perilaku negatif dari masyarakat akibat beberapa paparan konten semacam itu. Ada beberapa jenis kekerasan. Yang pertama ada kekerasan fisik. Contohnya itu adalah pukulan, tendangan, atau tindakan menyakitkan lainnya secara langsung terhadap tubuh. Yang kedua ada kekerasan verbal. Contohnya kata-kata kasar, hinaan, atau bahasa tubuh yang merendahkan orang lain. Lanjut ke dampak tayangan kekerasan pada anak-anak. Yang pertama ada anak-anak sebagai sasaran pasar. Anak-anak dan pelajar adalah target utama industri media karena dianggap produktif untuk menyerap tayangan. Sayangnya, banyak tayangan saat ini tidak memperhatikan nilai-nilai budaya dan pendidikan, sehingga bisa mempengaruhi cara berpikir dan bersikap anak-anak ke arah yang kurang baik. Yang kedua ada kekuatan visual televisi. Televisi memiliki daya visualisasi yang sangat kuat, sehingga anak-anak mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat terutama terhadap tayangan yang mengandung kekerasan dan seksualitas, agar anak-anak tidak meniru hal-hal negatif tersebut. Ada beberapa dampak negatif tayangan kekerasan terhadap anak. Yang pertama itu ada peniruan. Anak-anak cenderung meniru adegan kekerasan yang mereka lihat di layar, karena mereka belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua ada desensitisasi.
Anak menjadi kurang peka terhadap kekerasan. Artinya mereka mulai menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau biasa saja. Yang ketiga ada agresi. Meningkatnya perilaku agresif pada anak seperti marah, membentak, atau bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap teman atau orang lain. Tayangan kekerasan di media jika tidak dikontrol dapat merusak perkembangan mental dan emosional anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting adanya pendidikan media bagi orang tua dan anak, serta pengawasan dan regulasi konten dari pihak penyiar. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu tayangan pornografi. Indonesia disebut sebagai negara darurat konten pornografi karena tingginya penyebaran konten tersebut baik melalui media cetak maupun elektronik, terutama internet dan media sosial. Remaja adalah kelompok yang paling rentan dan menjadi sasaran utama bagi tayangan-tayangan pornografi tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya bernama Al. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tayangan pornografi. Adanya akses tayangan pornografi di media sosial mengakibatkan tingginya berbagai perilaku menyimpang yang melanggar nilai-nilai dan norma keasusilaan pada diri remaja. Yakni ada 3 faktor. Faktor pertama ada akses mudahnya akses untuk mengakses informasi dari tayangan pornografi. Yang kedua adanya perilaku menyimpang, dan ketiga adanya nilai-nilai yang luntur termasuk nilai-nilai moral. Oke, selanjutnya teori stimulus organisme respons. Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Perilaku adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pemenuhan keinginan, kehendak, kebutuhan, nafsu, dan sebagainya. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat pornografi dalam menerima informasi lebih cepat untuk mencari dan melihat tayangan-tayangan yang berhubungan dengan pornografi. Kegiatan ini mencakup 3, kegiatan kognitif, kegiatan afeksi, dan kegiatan konasi, yaitu ada tindakan, sikap emosi, dan pengetahuan. Ini ada tahap-tahap efek tayangan pornografi. Menurut Armando, tahap-tahap efek tayangan pornografi bagi mereka yang mengkonsumsi antara lain eksklasi, desensitisasi, dan ads-odds. Pornografi juga berhubungan dengan mengikisnya prefrontal cortex. Prefrontal cortex merupakan area dalam otak yang berfungsi untuk mengatur moral, kehendak, dan pengendalian diri. Adanya addiction atau kecanduan, mengulang dan terus mencari materi pornografi. Adanya escalation atau ekskalasi, kebutuhan materi seksual meningkat dan lebih eksplisit. Adanya desensitization atau desensitisasi, menjadi tidak sensitif terhadap kekerasan seksual, dan acts out atau meniru perilaku seksual yang ditonton di media. Peran media dan masyarakat. Masalah-masalah sosial ini muncul tidak luput dari peranan media massa yang menjadi konsumsi anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa. Media massa sekarang ini bukan saja dianggap sebagai media yang memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat, tetapi juga dianggap sebagai pemicu dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Media televisi sebenarnya sangat ampuh untuk memberikan pesan-pesan yang dapat menanamkan moral yang baik kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik pula. Televisi harus dapat mengangkat moral bangsa ke tingkat yang lebih baik dan mulia. Media sebagai sumber informasi, media sebagai sarana edukasi dan tanggung jawab, media sebagai tanggung jawab dalam menjaga moral bangsa. Pantun penutup. Gedung tinggi megah berdiri, taman hijau menambah asri. Presentasi kami cukup di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.